Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi bidarin amin radhiyallahu ankum. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma la yuqbalullahu ta'ala salatan ra'i wa fi jawfihi luqmatul haram. Wa qala Umar radhiyallahu anhuma law salaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yuqbalu dhalika minkum illa biwara'i hajiz. Wa yuqalu inna fit taurat man lam yubali min aina mat'amahu lam yubalillahi min ay abwaban nar adkhaluhu adkhilahu. Wa qala Sufyan as-Tsauri rahimahullah masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillah minal haram masalul ladzi yughsalu as-sawbal mutanajisi bil baul. Intaha wa dzalika la yutakhiru sawab walakinnahu yazidu fi najasatihi. Wa qala Ibnu Mubarak rahimallahu ta'ala raddu irham min subhat ahabbu ilallah min tasaddaqa bi mi'ati alf dirham wa mi'ati alf dirham wa mi'a alf wa mi'a alf wa mi'a alf hatta ibda sita mi'ah alaf. Wa qala Sahil bin Abdullah Tustari rahimahullah man akal haram gosatu jawariyahu sya'a an aba allamu am lam ya'lam wa man akal halal at-ta'at jawariyahu sya'am aba alama am lam ya'lam wa faqa lil khairat. Wa kana salaf rahimallahu yaqulun kullu ma syi'ta fa mislahu ta'mal intaha. Qultu walladhi ya'kulul haram wa subhat wa in amala bi ta'at fi dhahiri fa ta'atihi ghairu maqbulah liqaulihi ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita teruskan kajian kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kenapa pengajian atau taklim kita, pembacaan kitab Nasaih Diniyah ini kadang dibaca, kadang enggak, kadang dibaca, kadang enggak. Ini perintah daripada guru kita Habibana Alawi bin Hasan Al-Jufri. Beliau menyatakan, kalau di Imdad, kalau ada acara apa-apa, nggak usah baca kitab, gitu. Tapi kalau nggak ada acara apa-apa, misalkan acara walimatul urus, acara hall, acara walimatul safar, apa aja, jadi anak nggak buka kitab. Tapi kalau nggak ada acara apa-apa, anak buka kitab. Gitu. Ini perintah daripada guru Habibana Alawi bin Hasan Al-Jufri. Kita lanjutkan, yaitu sampai kalimat masih tentang bab wara' atau menahan daripada, menjaga daripada yang subhat atau yang haram. Disebutkan waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya la yuqbalullahu ta'ala salatin ra'a wa fi jawabi hukmahu haram. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang masukannya ke dalam perutnya atau makanannya masuk ke dalam perutnya itu dari hasil yang haram atau yang dari haram. Ini walaupun ibadah dia, tapi kalau masukannya dari yang haram, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Wa qala
wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Sayyidina Umar juga menyatakan bahwasana law sholaitum hatta takunu kal hanaya, kalau saja atau umpama atau jikalaulah kalian sholat, kalian ibadah mengerjakan sholat, hatta takunu kal hana, sampai kalian ini dengan ibadah capek, sampai kalian ini bongkok seperti busur. Busur kan bongkok tuh. Busur panah itu melengkung, sampai kalian itu sholat sampai bongkok, sampai melengkung. Wasamtum hatta takunu kal autar, dan kalian berpuasa sampai kalian itu kurus seperti talinya bujur. Talinya panah itu ada tali itu, berarti seperti talinya panah itu bujur itu. Itu saking puasanya sehingga kurusnya seperti itu, seperti tali busur itu. Lam yuqbalu dzalika minkum illa biwara'i hadis. Itu kalian melaksanakan sholat sampai bongkok, sampai melengkung, dan puasa sampai kurus seperti tali busur panah tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau asupannya, barangnya ini dari yang haram. Ini nggak bakalan diterima walaupun ibadah sholat kalian sampai bongkok atau sampai melengkung, dan puasa juga sampai kalian kurus. Kalau masukannya, makanannya dari yang haram, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil wara, kecuali kalian bisa menjaga dengan kalian yaitu bersifat wara. Apa itu sifat wara? Sifat wara itu menjaga daripada hal-hal yang haram. Dan dilanjutkan wa yuqalu inna fit Taurat, dan juga dijelaskan, dikatakan di dalam kitab Taurat, malam yubali min aina mat'amahu. Jadi ada di dalam kitab Taurat bahwasanya jangan kalian menanyakan kalau kalian tidak peduli bahwasanya asupannya atau makanannya mau yang dari haram, gitu, nggak peduli, nggak diperiksa dulu, nggak dicek dulu, itu. Yang jelas, walaupun dari yang haram, kalian makan saja. Min aina mat'amahu, dari mana makanannya itu, nggak jelas makanannya, tapi nggak peduli itu haram, apa subhat, apa bagaimana, yang jelas dimakan. Maka dikatakan di dalam kitab Taurat tersebut, lam yubalillah min ay abwaban nar adhaluhu. Allah juga tidak akan peduli dan jangan menanyakan kalian akan dimasukkan ke dalam neraka dari pintu yang mana. Jadi Allah nggak bakalan peduli. Gitu. Jadi jangan menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala pintu yang mana nanti yang kalian akan masuki ke dalam neraka. Alhamdulillah. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, juga berkata Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillah minal haram. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dimisalkan, diibaratkan orang-orang yang menginfakkan hartanya ini dari hasil yang haram. Dia menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya, membantu anak yatim, bantu masjid, majlis taklim dan lain sebagainya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hasilnya minal haram, daripada yang haram. Diibaratkan seperti masalul ladzi yuksalu soba mutanajisi bil baul, seperti orang yang mencuci baju yang kena najis itu bil baul, dengan air kencing. Kira-kira kita mencuci baju ini ada najisnya, mencucinya bukan pakai air kencing. Kira-kira bersih apa tambah najis? Tambah najis. Itu orang yang menginfakkan hartanya, yang membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi fulusnya fulus haram. Duitnya duit haram. Begitu. Diibaratkan seperti mencuci baju
menggunakan air kencing, aliyadzubillah min dzalik. Walaupun itu di dalam ketaatan. Gitu. Wa dzalika la yaqhuru shawab, dan itu yang demikian itu tidak akan menjadikan daripada bersih baju tersebut, walakinnahu yazidu fi najasati, akan tetapi akan bertambah najis, bukan tambah suci. Nyucinya pakai najis, tambah najis. Mau nyuci najis pakai najis, ya tambah najis. Dan dilanjutkan, waqala Ibnu Mubarak rahimallahu taala, Ibnu Mubarak berkata juga, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, raddu dirham min subhat ahabbu ila Allah minat tasdiqi bi mi'ati alaf dirham wa mi'ati alaf hatta iddata sitani alaf. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, dikatakan menolak, nggak mau menerima daripada 1 dirham saja, daripada yang subhat, ini bukan yang haram, dari yang subhat, maka lebih Allah cintai daripada bersedekah, yaitu bimi'ati alaf, dengan 100.000, dengan 100.000, dengan 100.000, hatta iddat sitami'ah, sampai jumlahnya atau bilangannya sampai 600.000. Itu 600.000, kita 600.000 dirham, kita infakkan, itu masih lebih bagus menolak 1 dirham yang subhat. Luar biasa. Berarti walaupun berapa ratus dirham kita infakkan, itu sia-sia semuanya. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, malah tambah dosa. Dan dilanjutkan, waqala Sahil bin Abdullah Tastari rahimahullah, dan dikatakan Sahal bin Abdullah At-Tastari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, man akalal haram asmat jawariyahu sama aba, barang siapa orang yang makan asupan daripada yang haram, maka seluruh tubuhnya atau anggota tubuhnya, dari mulai kulit, tulang, dari urat-urat, semuanya itu akan menjadi durhaka, akan menjadi dosa. Jadi semuanya, kalau kita memasukkan barang yang haram, ini yang ada anggota tubuh kita semuanya, dari mulai darah, tulang, kulit, sumsum, urat-urat, semuanya ini akan menjadikan dosa, akan menjadikan daripada durhaka kalau kita memasukkan daripada barang-barang yang haram. Am aba allama am lam ya'lam, mau tidak mau, tahu tidak tahu, gitu. Itu udah semuanya anggota tubuhnya itu durhaka atau dosa. Wa man akalal halal atau jawariyahu sam am aba allama am lam ya'lam, dan barang siapa orang yang mengkonsumsi asupan makanan-makanan yang halal, maka anggota tubuhnya ini orientasinya pasti melakukan yang khair-khair, yang baik-baik. Kalau yang masuknya kepada perutnya itu yang halal, maka orientasinya, ajakan anggota tubuhnya ini pasti dia orientasinya kepada kebaikan terus. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan yang haram, makan yang haram, maka dia gerakannya semuanya itu pasti kepada kejelekan-kejelekan terus. Nggak mau untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda orang yang asupannya yang haram, yang halal, itu pasti gerakannya dia menujunya itu kepada kebaikan terus. Qultu, Habib Abdullah menyatakan, kata Habib Abdullah, walladhi ya'kulul haram wa subhat wa in amala bi ta'ati bi dhahri fa ta'ati ghairu maqbulah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyatakan, barang siapa orang yang makan makanan yang haram, makanan yang subhat, wa in amala bi ta'ati bi dhahri, walaupun dia amalannya itu di dalam zahirnya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairu maqbulah, tetap enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau orang yang makan makanan yang haram, dia melaksanakan sholat, itu kan kelihatan secara zahir dia melakukan ketaatan, melakukan sholat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kata Habib Abdullah, ini nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholatnya, ibadahnya. Walaupun dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Habib Abdullah, ghairu maqbulah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Liqauli ta'ala, karena di dalam keterangan nas Al-Qur'an bahwasanya faqala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa menjaga daripada yang haram, daripada yang subhat, terus dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena asupannya barang-barang yang haram. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.